Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Sahabat Kristus, kata miskin dalam firman Tuhan ini sebenarnya bukan berarti seorang yang tidak punya kekayaan, bukan mengandung arti seorang yang tidak berdaya secara ekonomi. Kalau yang dimaksud dalam firman Tuhan ini seorang yang tidak mampu secara materi dan ekonomi, tentu akan sangat celaka orang yang memiliki kekayaan dan materi yang berlebih, oleh karena mereka tidak bisa masuk kerajaan surga. Dengan demikian, kerajaan surga hanya diisi oleh orang-orang yang miskin. Tentu tidak demikian. Kata miskin di hadapan Allah sesungguhnya tidak menunjukkan pada situasi ekonomi. Dalam bahasa Inggris digunakan kata poor in the spirit, miskin secara rohani. Miskin secara rohani mengandung pengertian bahwa seseorang yang sadar bahwa dia mempunyai kebutuhan rohani. Hidupnya ini terus-menerus bergantung pada Tuhan. Bahkan dalam salah satu terjemahan dikatakan, "Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja." Tuhan Yesus memulai pelayanan dengan menyampaikan khotbah di bukit. Pesan pertama yang dia sampaikan yaitu, berbahagialah orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya dan senantiasa berharap pada Tuhan sepanjang hidupnya. Tanpa Tuhan, hidupnya tidak akan berdaya dan tidak akan ada artinya. Inilah poin dari kalimat miskin di hadapan Allah. Hari-hari ini mari kita lihat dalam kehidupan kita. Pada siapa kita mengandalkan diri? Pada siapa kita menggantungkan hidup kita? Adakah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemampuan berusaha kita yang baik, insting yang kuat, atau pengalaman kita yang cukup senior dalam suatu bidang tertentu? Bisa juga kita mulai mengandalkan orang lain, koneksi, rekan bisnis, atau bahkan pihak tertentu yang kita anggap bisa menolong secara materi. Kekuatan manusiawi kita terbatas. Kekuatan orang lain pun ada batasnya juga. Namun sebenarnya kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini membutuhkan pertolongannya. Kita ini membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mulai membutuhkan Tuhan, kita sadar bahwa sebenarnya yang kita butuhkan bukan sekedar berkat dan mujizat. Kita membutuhkan kasih-Nya. Kita membutuhkan untuk selalu dekat dengan Dia. Kita membutuhkan mendekat dengan Tuhan senantiasa hari demi hari untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Sahabat Kristus, saatnya kita belajar untuk menjadi pribadi yang miskin di hadapan Allah, selalu haus dan rindu akan Tuhan, tidak mau ketinggalan hal yang rohani bagi kita. Percayalah, kita akan memiliki kerajaan surga. Bukan berarti kalau sudah meninggal baru masuk surga, namun kerajaan surga akan dinyatakan atas hidup kita saat ini. Damai sejahtera, kekuatan, pemeliharaan yang ajaib, dan kehidupan yang penuh sukacita akan kita alami dan nikmati sepanjang hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang mengajarkan kami untuk kami memiliki hati dan kondisi yang miskin di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam artian kami senantiasa membutuhkan Engkau hari demi hari. Dalam arti kata kami mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Kami mau miskin di hadapan Allah yang selalu merasa kurang di dalam kehidupan kami dan membutuhkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang melengkapi, yang membuat kami boleh merasa kuat, membuat kami boleh merasa maksimal, dan membuat kami mampu menjalani kehidupan kami hari demi hari.
Ini kami ya Tuhan milik-Mu. Ini kami ya Tuhan, pribadi yang selalu mau untuk dekat dengan Tuhan. Pribadi yang selalu tidak mau jauh dari-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini yang kami cari hanya berkat-Mu, mujizat-Mu, dan bagaimana membuat kehidupan kami merasa nyaman. Namun hari ini kami mau berkata, Tuhan, Engkaulah yang kami butuhkan, Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami rindukan. Kasih sayang-Mu itulah yang kami selalu inginkan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, dan pemeliharaan-Mu Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati yang bekerja, Tuhan memberkati yang berusaha, Tuhan memberkati yang belajar secara dalam studi dan pendidikan mereka di berbagai level. Tuhan memberkati yang melayani, Tuhan memberkati ya Tuhan yang dalam kondisi apapun Kau menolong kami, Kau membuat kami merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang miskin di hadapan Tuhan, pribadi yang selalu membutuhkan Tuhan, pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.